Persekutuan ibadah unit GPM yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Renungan ibadah unit GPM di hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 dengan judul Tinggal dalam Yesus dibenci dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan unit GPM yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menderita bagi Kristus berarti harus siap dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, sebab dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, janganlah merasa heran jika selama hidup di dunia, banyak orang Kristen yang harus mengalami tekanan dan perlakuan yang tidak adil, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Orang dunia membenci kita oleh karena nama Yesus dan tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Dia. Kebencian terhadap Kristus hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya, dengan mencari-cari kesalahan kita karena iman kita, atau memperkecil, bahkan menutup kesempatan kita untuk maju di dunia kerja, dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi Anda? Marah atau jengkel? Tidak perlu. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup terus di dalam kebenaran. Dengan demikian, kita sedang bersaksi tentang Kristus. Persekutuan unit yang terkasih, kehidupan sebagai seorang Kristen yang kita jalani merupakan respon atas penyataan Allah di dalam diri kita. Dalam bacaan kita saat ini, Yohanes membedakan orang-orang yang berasal dari Allah dan orang-orang yang berasal dari dunia. Yang disebutkan berasal dari Allah adalah mereka yang mampu mengatakan imannya di dalam gerak hidup setiap hari dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan zaman. Namun mereka yang berasal dari dunia adalah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan manusia yang tidak mampu memaknai keberadaan dirinya sebagai citra Allah dan bahkan mempertanyakan Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, persekutuan unit yang diberkati, di tengah situasi hidup saat ini, keluarga-keluarga Kristen pun dituntut untuk tetap mempertahankan identitas imannya sebagai orang-orang yang berasal dari Allah, menjadi keluarga yang berakar dan bertumbuh di dalam Allah adalah respon tepat untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia-manusia yang berasal dari Allah. Di akhir zaman ini, banyak orang menyangka bahwa menganiaya pengikut Kristus adalah wujud dari ibadah mereka. Seperti tertulis, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Rasul Petrus juga menguatkan kita dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat 20b, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Persekutuan unit yang berbahagia, adapun keadaannya kita harus tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hayat kita. Sebab kita tidak berjuang di dunia ini sendirian. Dalam 1 Petrus ayat 9-10,
mengatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Persekutuan unit GPM yang diberkati, dengan beribadah mandiri bersama keluarga di rumah, sejenak kita pun mendapat kesempatan untuk lebih mengenal Allah secara personal. Mengenal Allah yang begitu dekat dengan kita sebagai suami, istri, anak, bahkan orang tua. Percayalah bahwa keluarga yang tetap setia melakukan tugasnya akan menuai pertumbuhan rohani yang baik pula. Lagi pula, kita tidak melakukan semuanya seorang diri, karena penyertaan Allah melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Sebab itu, persekutuan unit yang berbahagia dalam Kristus Yesus, mintalah selalu Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Nya dan berkuasa atas hidup kita, atas gereja ini dan seisi dunia, hingga waktunya tiba, kita dapat bersama melewati tantangan pandemi COVID-Corona ini dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik ke depan atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus juga telah memberikan Roh Kudus, Dialah yang akan menyertai dan menolong kita dalam mengemban tugas sebagai pemberita Injil dan saksi-saksinya di tengah dunia. Mari belajar dari kisah hidup Paulus yang setia melayani Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Persekutuan ibadah unit GPM yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Matius 10 ayat 22 mengatakan, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Tuhan Yesus Sang Pemberi Hidup memberkati persekutuan unit GPM. Amin.